Siapakah kita ini berani-berani jadi gubernur? Oh, tajam sekali ya pertanyaannya ya. Dompet saya ini tidak seberapa lah Kak Sahal untuk bisa diimbangi dengan nama-nama yang disebutkan tadi. Kalau memang kegelisahan uang juga yang menjadi masalah besar bagi kandidat, sama aja juga gelisahku. Pak Sahal ini data ya, kalau 788.000 dari jumlah penduduk, 8,7% orang yang kelaparan. Lapar. Pak, Sulsel lapar. Jangan khawatir, ayahku, ibuku. Saya punya value untuk hal ini. Saya punya keberanian untuk hal ini. Ayo kita laksanakan. Terakhir saya belakangan ini sudah dikontak dengan partai politik. Pimpinan parpol juga sudah komunikasi dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di episodenya podcast Portal Media. Hari ini saya kedatangan kawan lama sebenarnya. Sudah lama betul saya tidak pernah ketemu beliau ini. Tapi akhirnya saya lihat ada beberapa billboard di Makassar terutama dari Luwu untuk Sulsel. Ada Kakak Budi Kamrul Kasim. Assalamualaikum Kakak Anda. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kakak Sahal. Izin. Aduh. Lama betul udah ketemu ini. Lama ya. Lama Kak. Terus tiba-tiba saya lihat baliho di mana-mana ini. Ya, begitulah mungkin. Kakak, saya mau langsung tanya ini. Waduh, langsung pertanyaannya. Langsung. Siapakah kita ini berani-berani jadi gubernur? Oh, tajam sekali ya pertanyaannya ya. Siapakah kita ini? Rakyat biasa. Budi Kamrul. Ya. Mantan kurir. Ya. Ya. Pemerhati Sulawesi Selatan. Budi Kamrul mantan kurir dan pemerhati Sulawesi Selatan itu layakkah untuk jadi gubernurnya Sulawesi Selatan? Begitu ya. itu semua tergantung dari persepsi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat tentunya. Kita hadir muncul ini memberikan ide dan gagasan-gagasan. Kita hadir masuk dalam upaya untuk menghadirkan keinginan dan keberanian untuk kaderisasi. Saya ingin memantik juga teman-teman karena figur-figur yang muncul bisa saja nanti ke depan itu akan itu saja kalau kita tidak memantik. Paling tidak orang bilang begini, kurir saja pengantar makanan itu berani menyatakan diri untuk maju di kontestasi pilgub. Masa saya yang bla 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 tidak berani untuk melakukan hal itu. Kurir makanan, Budi Kamrul, pemerhati Sulsel berani maju. Iya, masa teman-teman tidak? Iya itu. Cuman kan begini, Kakak. Ini yang mengejutkan sebenarnya. Terus terang saja. Siap. Kak. Tapi kan ini pertanyaan fair maksudku. Dari mana muncul kepercayaan diri untuk maju ini? Maksudku begini Kakak. Nah, mari kita sebut-sebut nama yang beredar nama hari ini. Ilham Arif Sirajuddin, Wali Kota 2 Periode Makassar. Dani Pomanto, Wali Kota Dani Pomanto dua kali Wali Kota Makassar. Siapa lagi? Pak Ilham, Pak Andi Sudirman Sulaiman, mantan wakil gubernur dan mantan gubernur. Saya sebut satu-satu ini. Sebut lagi, siapa lagi? Ibu Indah. dua kali bupati. Ini raksasa semua ini. Raksasa betul. Seorang Budi Kamrul. Siap. Pemerhati Sulawesi Selatan. Dan saya tahu konsultan politik. Saya tahu konsultan politik. Kurir makanan. Kepercayaan diri ini muncul dari mana, Kakak? Awalnya sebenarnya Kak Sahal di setiap perhelatan pilkada itu memang saya selalu diminta oleh keluarga, rumpun keluarga di Tanah Luwu, di Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo dan Kabupaten Luwu, karena memang historikal almarhum bapak saya itu pernah menjadi bupati di seluruh kawasan.
Lu Raya. Lu Raya. Beliau pada waktu itu membagi kekuasaan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Karena pada waktu itu narasinya almarhum sampaikan, Pak, kenapa dibagi kekuasaan ini, bukan ke lebih luas, lebih banyak APBD pengelolaan keuangan dan seterusnya. Dia anggap, nak, saya 2 tahun keliling roadshow kunjungan kerja, tidak selesai saya semua kabupaten yang saya datangi. Nah, historical itu, legacy itu yang muncul, yang dihadirkan oleh almarhum, yang saya anggap ketika diminta, saya ini ukur diri, Kak Sal. Ukur diri itu dalam artian seperti ini. Saya ini kan konsultan, tahu bahwa kontestasi ini butuh biaya yang besar, logistik kepemiluan, dan tidak, ya kita tahulah bahwa perhelatan ini bicara soal money politik, bicara soal bagaimana transaksional suara itu dilakukan di TPS. Nah, saya ukur diri, saya ini berkarir sebagai kurir mengantar makanan. Setiap perhelatan keluarga minta saya untuk maju. Ayo, kenapa tidak yang teruskan legasinya almarhum? Ayo Mi, kenapa tidak ada? Saya ukur diri, saya pikir, waduh, saya juga, dompet saya ini tidak seberapa lah Kak Sahal untuk bisa diimbangi dengan nama-nama yang disebutkan tadi. Nama-nama orang-orang yang memang sudah layak untuk hal itu. Tetapi akhirnya di momentum 2024 ini, saya kelihatannya seperti ada public call atau panggilan dari dalam diri saya yang saya anggap, ya kalau ini sesuatu hal yang bisa saya tembus, saya lakukan, ya kita coba. Kita ini coba-coba. Kita bukan coba dalam artian trial, tapi ini mencoba untuk menjawab public call itu dengan strategi dan pemikiran-pemikiran. Contoh misalnya kita bicara soal strategi geopolitik. Selalu di kontestasi Pilgub kemarin-kemarin itu, Lu Raya itu selalu menjadi bagian. Diambil menjadi sebuah hal yang diperhitungkan karena kontestasi ini jumlah suaranya, DPT-nya besar, dan kemudian menjadi sebuah hal yang terukur kalau kita menggandeng wakil dan seterusnya. Dan ketika saya melihat itu, saya tidak mengecewakan 4 kabupaten ini ketika saya menjawab hal itu, terutama sebelum saya masuk memutuskan iya, karena memang baru di akhir Juni Kak, bulan lalu lah kira-kira. Akhirnya saya bilang, ya sudah, saya coba diskusi dengan tokoh, ya sudah, coba aja, kita jalankan saja. Strateginya kamu pasti sudah tahu apa yang harus kamu lakukan karena kamu konsultan kurang lebih hampir 10 tahun masuk di situ. Ya sudah, saya mencoba untuk bertafakur di akhir Ramadan lah ceritanya kemarin. Mencoba untuk timbang-timbang, begitu saya ukur strategi dan lain-lain. Rasa-rasanya dari impossible ke possible ini masuk barang. Bolehkah saya menyimpulkan ini? Aduh, jangan disimpulkan terus. Simpulkan ini dulu ya. Ya. Cukup miwanta ini maksudnya. Ini pertanyaan selalu dihadirkan pada pertanyaan itu. Orang selalu bicara soal berapa uang dan seterusnya. Kalau begitu begini Pak, saya coba. Fairkah pertanyaan itu? Kalau kita ukur saudaraku, bahwa ketika ditanyakan soal kapasitas orang dalam artian how much you have money, itu tidak etik bagi saya, karena kita tidak tahu bahwa ukuran-ukuran seseorang, rezeki datangnya dari Tuhan, dari Allah yang saya yakini. Ketika itu menjadi sebuah pertanyaan dan harus dihadirkan, saya juga mau tanya balik. Ketika kontestasi ini kita tanyakan kepada kandidat yang berkontestasi saat ini dengan pertanyaan yang sama, apakah dia juga akan menjawab itu cukup? Cuman kan begini alasan tadi kan kita sendiri yang ngomong bahwa kita sedang mengukur-ngukur diri, dan karena kita konsultan politik, Budi Kamrul itu konsultan politik, tidakkah memang ada ukurannya untuk itu? Ukurannya jangan uang. Ukurannya jangan uang. Kalau pertanyaan ukurannya adalah uang, bagaimana kita lihat Sulawesi Selatan ini ke depan? Bukan ukuran kah uang? Kalau itu menjadi sebuah ukuran, kita tanyakan kandidat yang berkontestasi dari nama-nama yang Kak Sal sebut. Apakah dia juga akan menjawab cukup? Undanglah mereka, coba tanyakan pertanyaan ini. Saya penting itu. Tolong karena gini Kak Sal, harus kita fair. Kegelisahan para kandidat yang ada sampai sekarang. Dulu di Pilgub sebelumnya, 6 bulan kita sudah tahu siapa ini kandidat.
Sekarang ini belum pasti. Apa yang menjadi background? Coba kita tanyakan. Saya berpikir berkaca, kalau memang kegelisahan uang juga yang menjadi masalah besar bagi kandidat, sama aja juga gelisahku. Kira-kira begitu. Iya. Kira-kira begitu. Kan begini kakak. Kenapa? Kan kita bicara faktanya nih ya. Iya. Sebagai konsultan politik, saya itu kalau ada teman yang bilang, oh mau maju ini, maju jadi apa aja lah, jadi caleg, jadi apa. Pertanyaan pertamanya tuh selalu bukan kapasitas, ada di kapasitas bukan, nggak pernah tuh. Pertanyaan pertamanya itu selalu adalah, berapa uangmu, ada jika uangmu. Dan ini fakta maksud saya. Saya tadi barusan ke podcast kakak Endang, Kapolda Makassar. Ngobrol soal money politik juga, dan money politik tuh ada, seperti kita juga mengakui itu. Tidakkah? Apakah pertanyaan karena kita sudah jawab ini tidak fair lah ditanyakan ke kandidat ceritanya toh. Tapi pemilu terakhir diakui tidak diakui ceritanya, suka tidak suka konon katanya pemilu paling brutal yang pernah ada. Bahkan kalimatnya kakak Endang tuh paling barbar. Dia pakai kosakata barbar. Ketakutannya saya adalah jangan sampai ini jadi cerminan pilkada kita. Bagaimana menangkap itu? Begini Kak, kalau ukuran kemenangan dalam setiap kontestasi itu banyak-banyaknya uang, banyak perhelatan juga yang dipersepsikan banyak uang, tapi tidak terpilih. Bahkan datanya untuk kepala daerah, kalau kita bicara soal incumbent, hampir 50% incumbent dalam perhelatan pilkada itu tidak terpilih. Dan itu data? Itu data. Disampaikan oleh Pak Tito. Jadi, masyarakat sebenarnya cerdas. Tahu. Kita percaya masyarakat cerdas? Pak, saya di lapangan, komando lapangan. Banyak membentuk jaringan dari tiap TPS. Hampir seluruh kabupaten lah. Di Sulawesi Selatan ini pernah saya menangkan kandidatnya. Jaringan-jaringan yang saya pimpin di level grassroots itu saya berinteraksi langsung. Jadi argumentasi yang bilang pemilu kemarin adalah pemilu paling barbar. Kalau kita balik logikanya Kak, ini memang jangan mengambil kesimpulan di mana masyarakat selalu yang disalahkan. Kita coba mengukur. Kalau Kakak Sahal dalam keadaan lapar, token listrik, mau bayar uang sekolah, mau makan, kemudian ada perhelatan ini, di mana setiap orang melakukan money politik. Contoh kita ambil di DPRD kabupaten saja. Misalnya Kota Makassar 2 kecamatan, misalnya 1 dapil. Di situ kan ada 15 kertas suara. 15 partai. Dan setiap partai itu ada 10. Berarti 150. Kalau masing-masing sama persepsinya seperti stereotip masyarakat, 200-300 ribu, taruhlah 100 ribu. Berarti kita bisa dapat uang berapa dari situ? Nah sekarang pertanyaannya, kalau semua dari 150 kandidat itu melakukan serangan money politik, coba kita tanya, penyerapan uang yang dia keluarkan apakah representatif dengan suara yang dia dapatkan? Dan tidak. Bahkan ada yang penyerapannya hanya 30%. Itu faktanya. Artinya jangan selalu rakyat yang dipersalahkan. Mereka dalam keadaan lapar Kak. Bolehkah saya menyimpulkan bahwa wajar-wajar saja ini? Dari kalimat ini. Saya tidak menganggap bahwa itu. Saya mau mencoba untuk melihat kasih point of view yang berbeda. Bahwa ketika kita selalu mengatakan bahwa ini bicara soal money politik, rakyat di level grassroots kondisinya lapar. Dia butuh sesuatu hal yang dipakai untuk makan. Dan akhirnya boleh saja. Saya tidak mengatakan itu boleh, tetapi saya mau bilang bahwa Kak, kalau kita pernah dalam keadaan seperti itu, mungkin persepsi kita akan berbeda. Kalau begitu, ini pertanyaan ini saya sering sekali ngobrol. Pertanyaan. Sebenarnya siapakah yang mulai ini barang? Apakah misalnya caleg-caleg yang udah sodor-sodor itu duit itu masyarakat? Ketidakyakinan untuk menang. Itu berarti duluan caleg nih.
Tidak yakin. Saya mau bilang begini, kalau memang percaya diri, kemudian mengambil hatinya masyarakat, haruskah kita menghambur ini uang? Agak sedikit lain ya, karena memang begini faktanya. Kita percaya Ji, tidak semua Ji masyarakat ini. Pak, saya ada di level lapangan, tahu bagaimana grassroots keinginannya. Oke. Pikiran gelap bahwa masyarakat kita itu kan ada itu ada masyarakat uang juga mau itu. Tidak benar. Bukan, seharusnya yang kita tanya lebih dalam lagi. Bagaimana kesejahteraannya? Bagaimana kehidupannya sehingga pertanyaan apakah uang lagi itu dibutuhkan atau tidak? Diperlukan atau tidak? Di situ harus substansinya adalah apakah kesejahteraan masyarakat kita ini sudah selesai sehingga ketika dipengaruhi dengan money politik 100-200 ribu, ya silahkan diambil, tapi punya hati nurani rakyat kita ini. Masih percaya itu? Pak Sahal, kalau kita melihat point of view jumlah uang yang dikeluarkan sama penyerapan keterpilihan, coba kita tanya masing-masing. Konon katanya cuma 60%. Ya paling banyak. Konon katanya. Saya berangkat dari penelitiannya, ada salah satu ini tuh katanya cuma ya 30, 40, ya. 40, 50. Jadi tidak segelap itu Ji masyarakat itu. Pak Sahal, kasihan saya ini mau bilang, ayo deh kita coba sesuatu hal yang berbeda. Kalau ini narasi yang kita terus gaungkan, ketidakpercayaan sama masyarakat. Kita cinta jika ini Indonesia, bahwa kita butuh figur kepemimpinan yang memperhatikan masyarakat dan lain-lain. Di luar kita bicara soal sistemnya, karena ini kepalang tanggung ini sudah dekat. Untuk kecuali ada Perpu, Pak Jokowi mengeluarkan Perpu untuk pemilihan gubernur misalnya, cukup dari presiden saja, ya itu lain ceritanya. Tapi ini kondisinya seperti ini. Paling tidak kita hadirkan harapan lah Pak. Kita munculkan bahwa kalau ada orang yang mau memperhatikan, mau mencoba untuk mengelaborasi kemiskinan dan pengangguran, kenapa tidak? Dan kemiskinan dan pengangguran lah masalahnya Sulsel menurut Budi Kamrul. Ya, ini krusial. Krusial, sangat krusial. Di mana krusialnya? Pak Sahal, ini data ya. Kalau 788.000 dari jumlah penduduk, 8,7% orang yang kelaparan. Lapar. Pak, Sulsel lapar. Pak, saya mau bilang begini, garis kemiskinan itu ada dua. Satu karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, satu karena dia tidak punya atap untuk rumah. Dari angka tersebut, orang masih khawatir untuk bisa makan apa besok. Tunggu. Kita bisa ngobrol panjang nih persoalan ini. Panjang nih persoalan ayo ini. Ayo Pak. Yakin ya, walaupun ada data terakhir yang saya dapatkan bahwa di Sulsel tuh provinsi paling miskin di Sulawesi. Terakhir beritanya saya dengar begitu. Oh, itu bukan termiskin. Di Sulawesi itu dia bukan peringkat, yang disajikan itu adalah volume. Kalau untuk peringkat kita di tengah, di papan tengah Kak. Karena yang disajikan itu adalah susunan, bukan keteringkatan, bukan peringkat. Kalau yang peringkat itu kita di papan tengah. Kemudian memperkuat argumentasiku bahwa tidak miskin masyarakat Sulsel kayaknya. Kalau tidak miskin, angka ini 8,7% ini besar Pak Sahal. Jumlahnya 788.000. Masyarakat miskin Sulsel. Iya, dan ini data. Masyarakat Sulsel miskin. Begini saya mau bilang, karena kita ini selalu bicaranya soal bagaimana uangnya apa. Kalau saya bilang kalau 788.000 orang yang kelaparan, orang kayak tidak percaya. Ya karena kita berada di zona nyamannya kita. Coba Kak Sahal turun ke bawah. Coba kita lihat, tanyakan bagaimana berasnya. Coba tanyakan bagaimana mau bayar uang sekolahnya ke depan. Ya cobalah. Saya ini ada di komando lapangan. Door to door setiap pintunya masyarakat dalam pemenangan. Saya tanya, saya lihat kondisinya miris Pak. Ya mungkin karena kita hidup di kota. 11% masyarakat desa yang kelaparan, yang miskin.
5%-nya yang ada di kota. Kita hidup di kota karena kita tidak tahu posisi yang itu. Jadi ya mungkin kita di bawah AC ngobrol soal ini merasa tidak percaya dengan hal itu. Tetapi kalau kita terjun ke lapangan, khawatir Kika. Serius ini barang. Ini barang serius. Serius ini barang. Makanya saya bilang Pak, kalau misalnya kontestasi ini menjadi jawaban, itu dulu yang saya harus koreksi. Kemiskinan kita harus bisa pastikan angka tersebut itu bisa diselesaikan. Oke, ngomong-ngomong soal keberanian maju sebagai gubernur, kenapa tidak mulai dari bupati? Kenapa tidak mulai dari anggota dewan? Kenapa harus lompatannya tuh harus gubernur? Kalau kita balik pertanyaannya, kenapa harus template itu yang digunakan kalau untuk menjadi sebuah pemimpin? Tidakkah pengalaman penting? Penting pengalaman. Oke. Tetapi yang menjadi serius adalah permasalahan apa yang harus kita hadapi yang bisa dipecahkan. Tidak. Sekarang kalau anak kita, saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Anak tak misalnya baru selesai kuliah, orang yang paling kita sayangi dan seterusnya mau melamar kerja. Di tengah lamaran kerja selalu bicara soal bagaimana pengalamannya, bagaimana perasaannya. Ya, kalau misalnya yang dihadirkan anak saya ini punya qualified, punya kompetensi, dan lain-lain, pasti dia akan percaya diri untuk hal itu. Dia akan katakan kepada bapaknya, jangan khawatir, ayahku, ibuku. Saya punya value untuk hal ini. Saya punya keberanian untuk hal ini. Ayo kita laksanakan. Dan template itu juga sebenarnya secara sadar, ya memang baru belakangan ini muncul public call ini. Baru belakangan ini Juni, akhir Ramadan lah ceritanya. Apa pemantiknya? Saya berulang kali ditanya soal ini. Iya, pemantik ini. Pak Sahal, saya ini kan kumpul uang 10.000, 15.000 untuk makan pada fase itu. Ya. Saya tahu saya banyak melakukan organize charity crowdfunding untuk problem-problem kelaparan, kemasjidan dan lain-lain. Terus saya melihat bahwa sebenarnya APBD kita besar loh, bisa dipakai untuk hal itu. Agak miris kalau kita gunakan selalu bicara soal charity, kumpul. Ada contoh misalnya ada masjid yang baru-baru viral ini, ada yang dijual, terus kita patungan. Kenapa sih pemerintah tidak hadir untuk hal itu? Kenapa sih kita sebagai pemimpin tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan hal itu? Selalu bicara soal mengandalkan donasi kumpulan. Akhirnya saya berpikir, kalau saya tidak perlu lakukan donasi, cukup dengan kebijakan, tetapi arah kebijakan saya ini selalu bicara kesejahteraan rakyat dan seterusnya. Kenapa tidak itu yang harus dilakukan? Tanpa harus kita pergi belas kasih kepada orang. Karena kita punya kemampuan, tinggal kemampuan ini apakah bisa didistribusikan dengan baik, tepat sasaran atau tidak. Pemimpin kita hari ini belum mampu. Saya tidak mau katakan itu bahwa mampu atau tidak mampu. Tetapi saya mau bilang begini, bahwa ya saya tidak punya kebiasaan untuk selalu menilai kinerjanya orang. Saya rubah pertanyaannya. Saya pernah nonton Divergent. Gimana? Divergent. Saya cerita filmnya dulu ya. Oke. Jauh di masa depan, masyarakat membelah diri menjadi 5 faksi. Masing-masing faksi punya tugas tersendiri-sendiri, tergantung dari karakternya masing-masing. Karakter pemberani yang pertama, yang kedua jujur dan adil, yang ketiga mental pelayan, dia melayani masyarakat, yang keempat baik hati, yang kelima pintar. Dari kelima ini, menurut tak pemimpin Sulawesi Selatan harusnya yang bagaimana? Yang dapat dipercaya. Ada nggak yang dari nama itu tadi? Kelima faksi itu. Jujur dan adil. Iya, dapat dipercaya, Pak. Ketika kita sudah mempercayai pemimpin kita bisa melakukan hal yang bisa dikembangkan, diatur, kita bisa tenang masyarakat. Tinggal pemimpinnya, apakah bisa dipercaya atau tidak? Indikator sebuah sebuah lembaga atau orang dia bisa dapat dipercaya apa? Ya tanyakan itu dalam survei. Karena kalau kita tanyakan one by one, satu kelompok tidak bisa. Dan rata-rata pemenangan kalau saya baca survei selalu menjadi indikator yang paling pertama itu bahkan 50%, Kak. Pemimpinnya dapat dipercaya. Budi Kamrul nih ketika melihat pemimpin ceritanya, kita menilai dia, ini pemimpin ini bisa saya percaya gitu. Apa indikator tak?
saya tidak bisa mencoba menilai saya punya diri, Kak. Terus terang, kalau misalnya saya mau bilang saya ini bisa dipercaya, tidak bisa. Kita kembalikan kepada masyarakat. Kita kembalikan kepada orang yang bisa menilai. Kalau saya menilai saya ini gayaku begini bisa dipercaya, tidak, karena ukuran kepercayaan itu kolektif. Tidak bisa per orang. Nanti di saat dijawab ya masing-masing akan menjawab. Saya bisa percaya Kak Sahal tidak mungkin dengan satu impresi. Iya. Kayak gitu. Tidak mungkin. Apalagi ditanyakan untuk diri saya. Cuman saya bisa bilang bahwa kalau misalnya dikasih kesempatan, dikasih jalan untuk hal ini, ayo. Yang menarik dari kita ini sebenarnya tuh kalau saya yang menarik adalah betapa berani seorang Budi Kamrul bilang saya akan jadi gubernur nih. Kemarin waktu saya podcast Uji misalnya, kalau sudah nonton podcastnya, saya bilang Uji ini kan masih kacuping lah ceritanya, terus mau jadi bupati. Kan kalimat yang sama bisa, ini kakak Budi ini kan masih kacuping. Keberaniannya ini loh yang bikin saya begitu penasaran ini barang ini. Kegelisahan, Kakak. Gelisah. Kalau bisa tidak tahan ini lihat situasi begini. Kalau saya ini kan selalu ditanyakan hal ini seperti mental ya kita. Bicarakan soal mental. Keberanian itu muncul ketika mental kita. Dan ini tidak coba-coba ya? Kalau untuk coba-coba kenapa? Saya sudah jalan, saya sudah ketemu tokoh. Terakhir saya belakangan ini sudah dikontak dengan partai politik. Pimpinan parpol juga sudah komunikasi dengan saya. Melihat dinamika yang terjadi di lapangan. Begini paling pertanyaannya. Pentingkah partai politik buat ya itu sistem. Itu sistem. Itu sistem. Harus kita hormat ke partai politik karena itu sistem. Kalau begitu, sampai hari ini Budi Kamrul berpartai kah? Belum. Kenapa? Karena baru kepikiran. Kepikiran. Tetapi Kak, saya mau sampaikan seperti ini. Ketika tawaran dalam kontestasi ini dipersyaratkan harus menjadi partai politik, saya mau. I'm in. Pertanyaannya, partai politik yang seperti apa yang Budi Kamrul akan masuki? Pilihannya banyak ya, variatif. Ya, tidak usah dengan ideologi kah atau apa? Ya beda-beda Kak, beda-beda stylenya, beda-beda gayanya. Tetapi kalau saya lihat prediktif karena keterpilihan Pak Prabowo dengan Partai Gerindranya dan kemudian ada program Astacita. Ya ini harus sinkronis antara pemimpin di level pusat di pemimpin di level provinsi. Kira-kira begitu. Tetapi kalau misalnya kan disajikan juga ada namanya Koalisi Indonesia Maju. Isinya juga ada Golkar. Kemudian di sininya juga ada PAN. Kalau itu mempersyaratkan gandeng ini anak, ya ayo saya juga siap untuk mengganti baju ini. Warna hitam jadi warna apa boleh lah ya. Boleh lah. Yang penting bisa masuk di dalam konsentrasi. Kakak, hari ini tuh Budi Kamrul selalu mau jadi gubernur katanya. Terus kalau dibilang jadi wakil saja lah, mau enggak? Siap, enggak ada masalah. Iya, karena saya juga kan baru Kak ya, baru tancap gas, possibility-nya kalau memang wakil gubernur mendampingi, ya ayo saya juga siap. Tidak ada masalah. Yang penting dikasih peran, dikasih kelonggaran, dikasih keinginan-keinginan, ide-ide dan gagasan-gagasan yang siap diimplementasikan. Ini pertanyaanku ke kita ini. Siap nyumbang apa Budi Kamrul? Apa nih Kak sumbangan apa? Sumbangan pikiran aja untuk Sulsel misalnya. Terlalu banyak sih Kak. Saya ada banyak sekali ide dan gagasan yang ada di kepala saya. Coba Kakak Sahal kasihkan saya premis masalah, kemudian saya coba menjawab itu dengan sebuah solusi. Kan, misalnya apa? Maksudku begini, Budi Kamrul kan punya background nih ceritanya. Sebagai pengusaha ada, sebagai konsultan politik ada. Nah, basisnya tentu saja cara berpikirnya adalah sebagai pengusaha, apa sih yang bisa disumbangkan pikiran Budi Kamrul nih ke masyarakat Sulsel? Karena kan artinya begini, jadi wakil tuh kayaknya ini bisa saja saya bisa salah. Kayaknya sumbang pikiran Ji.
Janganlah. Itu tidak fair untuk disematkan seperti itu. Kalau untuk bicara gagasan-gagasan banyak lah Kak. Saya setumpuk gagasan yang ada di dalam buku merah saya ini. Saya baru mau ke sana sebenarnya. Ini buku merah buku apa ini sebenarnya? Ini buku merah buku ide. Saya sebagai konsultan politik mendampingi survei di kabupaten-kabupaten, melihat apa keinginannya masyarakat, apa contoh-contoh yang baik di kabupaten. Saya catatkan, kemudian kekurangan dan kelebihannya saya takar-takar di rumah. After sholat subuh saya tulis, oh ini harusnya begini. Makanya tadi pertanyaannya, kalau kita mau bedah semua yang ada di dalam isi kepala saya, ya saya mau langsung tantang kita saja. Apa permasalahan dan solusi apa yang saya harus sajikan di dalam pertanyaan tadi? Jadi semua masalah yang dalam kepala Ata ini sudah ada solusinya? Sudah ada gagasannya, sudah ada idenya. Sampai ke level teknis. Saya banyak orang yang tidak tahu, saya ini Certified Digital Transformation Plan Leader yang problem solving di setiap masalah. Itu sudah certified untuk ini solusinya, ini langkah teknisnya, ini yang harus dilakukan. Ini penguatan yang harus dilakukan. Itu saya sudah terbiasa untuk hal itu. Budi Kamrul ini siap sekali ya. Kenapa tidak Kakak? Kakak Budi Kamrul ini siap sekali ya. Ya ukurannya tergantung daripada kita. Bagaimana kita melihat saya, bagaimana kita mengukur saya, bagaimana kita timbang-timbang saya. Seperti apa, ya saya serahkan kepada kita. Nggak, maksud saya begini Kakak. Biasanya yang hadir di meja sini, ya, itu orang yang menjual dirinya Kakak. Saya ini orang taunya kurir. Jadi kalau untuk saya bilang saya ini kurir, orang agak sedikit tidak terima karena mungkin pemimpinnya masa pemimpin kurir. Tetapi saya mau bilang bahwa template kehidupan manusia itu berbeda-beda. Perjalanan kehidupan orang itu berbeda-beda. Ada yang menampakkan privilege-nya, ada yang menampakkan dirinya seperti ini, ada yang menampakkan dirinya seperti ini. Saya ini dilahirkan, dibentuk dengan kesederhanaan, kesahayaan dan seterusnya. Saya potong. Kesederhanaan bagaimana? Anak bupati. Aduh, ini saya capek juga saya mau sampaikan. Bahkan kalau banyak yang tidak tahu, saya semasa sekolah, kuliah, bahwa ternyata saya anak bupati, karena itu tidak ditampilkan. Saya memang dilahir, dididik, dibesarkan dengan kesederhanaan. Tidak bawa embel-embel itu, karena saya tahu bahwa menggunakan fasilitas negara yang diajarkan oleh bapak saya, fasilitas negara itu untuk kesejahteraan masyarakat. Anak bupati hidup sederhana. Agak anti mainstream sih memang sebenarnya, tapi ya silakan tanyalah Kakak. Kakak tahu enggak waktu sebelum tadi kita kesini bahwa saya ini anak bupati sebelumnya? Tahu. Tapi terus bagaimana Kakak melihat keseharian saya? Saya tidak mau menyampaikan. Kita kenal dari zaman kampus ya. Kita lihat bagaimana saya berinteraksi, ngobrol dan lain-lain. Bahkan sampai saat ini ketika saya berkontestasi banyak orang kaget loh. Ini anaknya Pak Kamrul ini anak bupati ya? Oh, jadi Kamrul yang bupati maksudnya. Iya, Kamrul anaknya maksudnya saya ini anak bupati ya. Begitu. Jadi orang tidak menyangka hal itu. Kayak gitu. Ya inilah juga kita tampil juga sebagai positioningnya kita. Iya. Kak, saya sekali lagi referensi saya film. Saya bertanya pada banyak orang di media. Ada satu quote itu Kakak yang nempel sekali di kepalaku dan mudah-mudahan bisa dibantu jawab. Quote-nya tuh begini. Kekuasaan dipersengketakan oleh orang yang layak dengan orang yang memuja kekuasaan. Pertarungannya abadi. Mudah-mudahan bisa kita bantu Kak jawab. Saya sebagai manusia biasa, warga Sulsel, ketika melihat pemimpin, ketika melihat orang yang akan maju, bagaimana cara saya bisa membedakan orang ini layak atau dia hanya memuja kekuasaan? Lihat track recordnya. Lihat kesehariannya. Lihat karakternya. Apa karakter orang tersebut? Bagaimana dia dididik, tumbuh hidup di tengah masyarakat? Kalau memang kecenderungannya, pasti kita tahu lah. Orang yang gayanya, stylenya seperti ini, kelihatan lah Kak. Feeling kita terhadap orang itu kelihatan. Jadi kalau kelihatannya saya ini pemuja kekuasaan, ya silakan saya kembalikan. Saya kira dalam politik perspektif penting Kakak. Iya betul. Perspektif apa yang kita mau?
Sesuai dengan selera masyarakat yang seperti apa yang kita mau. Kalau perspektif dikatakan bahwa dia harus seperti ini, template kepercayaan umum yang sudah dibentuk oleh masyarakat. Padahal sebenarnya tidak benar juga. Ini Bannister Effect. Bannister Effect tuh teori yang mengatakan bahwa Roger Bannister. 6 Mei 1954. Luar biasa sampai hafal tanggal. Iya, karena saya pelajari betul. Roger Bannister ini pelari, Kak. Pelari ini di tahun itu 70 tahun sebelum itu dipercayai bahwa tidak ada orang yang bisa lari 1 mil di bawah 4 menit. Ini menjadi sebuah kepercayaan umum, perspektif umum. Bahkan teori kajian-kajian diyakini bahwa tidak ada orang yang bisa lari di dalam 1 mil di bawah 4 menit. Roger Bannister ini bukan pelari, tapi dia meyakini sendiri di tengah keyakinan masyarakat selama 70 tahun. Ketika dia pecahkan rekor, hanya beda 1 detik, 3:59, terpecahkan rekor itu. Maka nama dia disematkan Roger Bannister, The Bannister Effect. Jadi sebuah kepercayaan umum. Tidak mungkin Pak Budi menjadi gubernur. Tidak ada uangnya, tidak mungkin jadi gubernur. Tidak mampu. Anak kacuping dan lain-lain. Saya mau bilang bahwa itu kepercayaan umum, template umum yang bisa saja kita bantahkan. Karena saya yakin bahwa di dalam hati kecilnya masyarakat masih ada Bannister Effect yang hadir di dalam. Iya. Ini kakak, saya biarkan Ki bicara 55 menit lagi, kita bakar ban di sini kakak. Jangan. Kakak, jangan. Saya kalau mungkin kita tidak sadar, tapi saya tadi dikode-kode dari tadi ini. Oke, tidak terasa ya? Tidak terasa. 30, saya bilang 5 menit lagi, ini kita bakar ban ini di sini. Jangan. Kita demonstrasi. Jangan. Kakak, karena kita bawa buku, pertanyaan sebagai penutupku, 3 buku yang harus dibaca. 3 buku yang harus dibaca. Al-Quran. 1. Biografi Muhammad SAW. 2. The last buku Design Thinking ya. Design Thinking. Itu sebuah buku internasional. Import, tapi itu bicara soal how you solve the problem. Dan 3 ini yang mempengaruhi hidupnya Budi Kamro. Iya, terutama di nomor 1. Terima kasih. Kakak, terakhir apa yang mau dibilang sama anak-anak Sulsel? Kita lihat gagasan dan idenya. Jangan dilihat dari sudut pandang berapa uangnya. Tidak penting itu. Bukan tidak penting, tetapi yang saya mau sampaikan adalah Sulsel ini butuh gagasan. Sulsel ini butuh pembaruan. Sekarang di tengah permasalahan ini, apa yang dibanggakan sekarang di Sulawesi Selatan? Tidak ada. Dulu kita lumbung beras, terakhir di 2017, menyuplai di provinsi-provinsi. Sekarang sudah tidak bisa itu. Tidak bisa dibanggakan. Tidak bisa dibanggakan. Tidak ada historical yang bisa kita bawa untuk Sulawesi Selatan ini. Apa? Hari ini Sulsel tidak bisa berbangga apa-apa terhadap tidak itu. Bisa berbangga apa-apa atas itu. Keras itu barang. Harus Pak, ini harus kesadaran kolektif. Ayo kita sama-sama perhatikan, jadikan ini solusi. Saya minta, saya mohon, ayolah masyarakat Sulawesi Selatan, kita pilih dengan hati nurani, no money politik. Ayo kita coba untuk sebagai gerbang Indonesia Timur ini, bahwa Sulawesi Selatan menjadi cerminan. Terima kasih Kakak Budi. Sama-sama, Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu di podcastnya Portal Media. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi. Tolong tinggalkan di section komen siapa lagi yang harus kami undang di meja ini. Kita intip ke isi kepalanya. Saya Sal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak.